Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaydi Al-Makki rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Fathu Dzil Jalali wal Minnah fi syarhi usulis sunnah. Mata taqumul hujjatu ala tariki arkanil islami aw ba'dihha. Kapan hujjah tegak untuk orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam atau meninggalkan sebagiannya? Qala Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Al-Humaydi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, فَأَمَّا ثَلَاثٌ مِنْهَا فَلَا يُنَاظَرُ تَارِكُهَا. Maka adapun 3 perkara dari 5 perkara dari rukun-rukun Islam, maka orang yang meninggalkannya tidak diajak berdebat. Man lam yatashahhad walam yusalli walam yasum. Barang siapa yang tidak bersyahadat, tidak salat dan tidak berpuasa, li'annahu la yu'akhkharu syai'un min hadha an waqtih, sebab tidak diakhirkan sesuatu dari 3 rukun Islam ini dari waktunya. Ya, tidak diakhirkan sesuatu dari syahadat, salat, puasa. Wala yujzi'u man qadahu ba'da tafritihi fihi 'amidan 'an waqtih. Orang yang mengqadanya setelah menyia-nyiakannya dengan sengaja dari waktunya tidak dianggap sah. Fa amma zakatu famata ma addaha ajza'at an. Maka adapun zakat, maka kapan saja dia menunaikannya maka dianggap sah perbuatan dia menunaikan zakat tersebut. Wa kana athiman fil habs, dan dia berdosa ketika menahan menunaikan zakat. Hada tafsilun akharu fi hadhil umuril khamsah. Ini adalah perincian yang lain terkait 5 perkara ini.
yaitu perkara syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Faman lam yatashahhad, maka barang siapa yang tidak bersyahadat, wa man lam yusalli, dan barang siapa yang tidak salat, wa lam yasum, serta barang siapa yang tidak berpuasa, hadhihi la yunadharu 'alaiha, orang yang meninggalkan perkara-perkara ini, dia tidak didebat karenanya. Li'annaha ma'rufatun minad dini bid-darurah, sebab syahadat, salat dan puasa dimaklumi, termasuk agama secara pasti. Bahkan dimaklumi syahadat, salat dan puasa rukun Islam. Waqad alimtumut tafsila fil arkanil khamsati bisifatin 'ammah, dan sungguh kalian telah mengetahui perincian terkait 5 rukun agama Islam secara umum. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, sungguh kalian telah mengetahui perincian terkait 5 rukun agama Islam secara umum. Faz-zakatu haqqun lil masakini ya'thamu bi'adami ikhrajiha hatta yusilaha ilaihim. Maka zakat adalah hak milik orang-orang miskin. Orang yang mampu membayar zakat berdosa karena tidak mengeluarkan zakat, sehingga dia memberikannya kepada mereka. Orang yang wajib menunaikan zakat dianggap berdosa sampai zakat itu dia berikan kepada orang-orang miskin. Was-salatu was-siyamu man tarakahuma 'amidan hatta kharaja waqtuhuma. Salat dan puasa barang siapa yang meninggalkan keduanya dengan sengaja sampai waktu keduanya keluar, sampai waktu keduanya terlewatkan, fahadha la yu'maru bil qada, maka orang yang meninggalkan salat dan puasa dengan sengaja sampai waktu keduanya terlewatkan ini tidak diperintahkan untuk mengqadha. Wadh-dhahiru anna hadha fihi tafriqun. Pendapat yang paling benar, sesungguhnya di dalam meninggalkan salat dan puasa dengan sengaja sampai waktu keduanya berlalu ini, di dalamnya terdapat perincian, terdapat pembedaan. Idza kana tarku ala sabilid dawami madha dahran min umrihi wa huwa la yusalli wa la yasumu fahadha takfihi at-taubah.
apabila meninggalkan salat dan puasa secara terus-menerus, berlalu dari usianya waktu yang sangat lama, sementara dia tidak sholat dan tidak berpuasa, maka orang ini cukup bertaubat. Lianna taubata tajubbu ma qablaha. Sebab taubat menghapus apa yang dikerjakan sebelum bertaubat. Amma in kana taraka fardan aw fardain fahadha yu'maru bil qada'i was shiyam. Adapun apabila dia meninggalkan satu kewajiban atau dua kewajiban, maka orang ini diperintahkan untuk mengqadha dan berpuasa. Man aftara ayyaman 'amidan yu'maru bit taubati wal qada. Barang siapa yang tidak berpuasa beberapa hari dengan sengaja, dia diperintahkan untuk bertaubat dan mengqada. Wa hadithu man aftara yawman min ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lah. Barang siapa yang tidak berpuasa sehari saja dari bulan Ramadan bukan karena keringanan yang Allah ringankan untuknya, lam yuqda anhu saumud dahr. Puasa yang dikerjakan sepanjang waktu tidak dianggap menggantinya. Fahada hadithun dha'if. Maka ini adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih mengetahui. Selanjutnya, qala al-Humaydi rahimahullah. Al-Imam al-Humaydi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, wa ammal hajju faman wajaba alaihi wa wajada as-sabila ilaihi wajaba alaihi. Adapun haji, maka barang siapa yang wajib mengerjakan haji dan dia mendapati bekal untuk melakukan perjalanan untuk mengerjakan haji, maka dia wajib untuk mengerjakan haji. Wala yajibu alaihi fi 'amihi dzalik. Dan dia tidak wajib untuk mengerjakan haji di tahunnya itu. Hatta la yakuna lahu minhu bud. Sehingga dia tidak memiliki tempat pelarian dari mengerjakan haji. Mata addahu kana muaddiya. Kapan saja dia mengerjakan haji, maka dia dianggap mengerjakan haji. Walam yakun athiman fi ta'khirihi idza addahu kama kana athiman fi zakah. Dan dia tidak berdosa ketika mengakhirkan mengerjakan haji. Apabila dia mengerjakan haji, sebagaimana dia berdosa ketika tidak membayar zakat. Lianna zakata haqqun limuslimina masakina habasahu alaihim. Sebab zakat adalah hak milik orang-orang muslim yang miskin. Dia menahan untuk membayar zakat untuk mereka.
Fakana athiman hatta wasala ilaihim. Maka dia berdosa sampai zakat itu sampai kepada orang-orang muslim yang miskin. Wa amma al-hajju fakana fima bainahu wa baina rabbih. Idza addahu faqad adda. Adapun haji, maka haji itu antara dia dan antara Rabb-nya. Apabila dia mengerjakannya, maka sungguh dia telah mengerjakannya. Wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahujj sa'ala ar-raj'ata ila ad-dunya an yahujj. Apabila dia meninggal dunia sementara dia mendapati bekal untuk mengerjakan haji, mendapati bekal untuk melakukan perjalanan demi mengerjakan haji, dan dia mampu, sementara dia tidak mengerjakan haji, maka dia meminta supaya bisa kembali ke dunia agar dia mengerjakan haji. Wa yajibu li ahlihi an yahujju an. Dan keluarganya wajib menghajikannya. Wa narju an yakuna dzalika muaddiyan an. Dan kita berharap keluarganya yang menghajikannya itu menjadikannya menunaikan haji, mewakilinya. Kama law kana alaihi dainun faqudiya anhu ba'da mautih. Sebagaimana jika dia memiliki hutang yang wajib dia bayar, lalu hutangnya dibayarkan untuknya setelah kematiannya. Tammatir risalah. Selesai risalah Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Humaydi Al-Makki rahimahullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri beliau berkata, hadhihi qa'idatun 'ammatun fi qada'id duyun. Ini adalah kaidah yang umum terkait membayar hutang-hutang. Faman mata wa alaihi dainun qudiya anhu. Maka barang siapa yang meninggal dunia sementara dia wajib membayar hutang, maka hutangnya dibayari untuknya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam lil khatha'miyah wa ghairiha. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Khatha'miyah dan selainnya, ara'aiti law kana ala abiki dainun faqadaitihi ayuaddi dhalika anhu. Apa pendapatmu jika bapakmu wajib membayar hutang, lalu kamu membayarkan hutangnya, kamu melunasi hutangnya, apakah perbuatanmu itu melunasi hutangnya? Qal, Rasulullah bersabda, fadainullahi ahaqqu bil qada. Maka hutang yang mesti dibayarkan kepada Allah lebih pantas untuk dilunasi. Ad-duyunu allati lillahi yajibu qada'uha 'anil mauta. Yaitu hutang-hutang yang wajib dilunasi untuk Allah dari orang-orang yang meninggal dunia.
Wa qauluhu rahimahullah, dan perkataan Al-Imam Al-Humaidi, semoga Allah merahmatinya, illa sa'ala raj'ah, kecuali dia meminta supaya bisa kembali ke dunia. Artinya orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum mengerjakan haji sementara dia mampu mengerjakan haji, setelah meninggal dunia itu dia meminta supaya bisa kembali ke dunia agar dia bisa mengerjakan haji. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, ana la a'rifu hatta al-ana dalilan, ana la a'lam illa al-ayah wa hiya, aku tidak mengetahui sampai sekarang dalil satupun, aku tidak mengetahui kecuali ayat, dan ayat itu adalah surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai apabila kematian datang kepada mereka, qala rabbirji'un, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, sehingga aku mengamalkan amal soleh yang aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, dia tidak akan bisa lagi balik ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang dia tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya ia adalah perkataan yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan dari belakang mereka terdapat barzakh, ya alam kubur, sampai mereka dibangkitkan. Hadhihi muhtamilah. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, ini ayat ada kemungkinan di dalamnya bisa jadi termasuk amal soleh yang orang tidak bisa mengerjakannya sampai meninggal dunia, kemudian setelah meninggal dunia dia berharap bisa mengerjakannya, ya, dengan cara dikembalikan lagi hidup di dunia, ya, termasuk padanya haji, bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, lakinnal hajj yajibu 'alal fawr, tetapi haji wajib dikerjakan dengan segera, tidak boleh ditunda. Kapan dia mampu mengerjakan haji maka dia kerjakan pada waktu itu juga. Thumma dzukira asy-syaikh bihadits, kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaidi Al-Makki rahimahullahu ta'ala diingatkan dengan sebuah hadis yang berbunyi, man kana lahu malun yablughuhu hajju baiti rabbih, barang siapa yang memiliki harta yang hartanya itu bisa mengantarkannya, bisa mengerjakan haji ke bait Rabbihi, ke Baitul Haram, ke rumah Rabbnya, au yajibu alaihi fihi zakah, atau barang siapa yang memiliki harta yang di dalam harta tersebut dia wajib mengeluarkan zakatnya, falam yaf'al sa'ala raj'ata 'indal maut, lalu dia tidak mengerjakan, dia memiliki harta yang dengan hartanya dia mampu mengerjakan haji, tetapi dia tidak mengerjakan haji. Dia memiliki harta
yang dengan hartanya dia wajib mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat. Falam yaf'al, maka dia tidak melakukan, maka dia meminta supaya bisa dikembalikan ke dunia ketika meninggal dunia. وهذا الحديث لو صح عن ابن عباس لكان له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. Hadis ini seandainya sahih berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, niscaya dia dihukumi marfu', sebab tidak ada peluang untuk berijtihad terkaitnya, yaitu terkait permasalahan kematian, yaitu terkait permasalahan orang yang meninggal dunia sementara dia mampu mengerjakan haji, mampu membayar zakat, tapi dia tidak melakukannya. Ketika meninggal dunia dia menginginkan supaya dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla supaya bisa melakukannya. Hal ini tidak ada peluang untuk berijtihad padanya. Wal maqsudu anna duyunallahi Azza wa Jalla tuqda. Yang dimaksudkan adalah bahwasannya hutang-hutang yang mesti dibayarkan untuk Allah mesti dibayarkan, mesti dilunasi. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia wajib mengerjakan puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Selanjutnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, wa kadzalika az-zakatu ya'ni man mata ba'da hauli malihi wa kana al-malu lahu nisaban zakal warathatu qabla an yantaqila al-malu ilaihim tukhrajuz zakah. Demikian juga zakat, barang siapa yang meninggal dunia setelah hartanya melewati 1 tahun dan hartanya sampai nisab, maka ahli warisnya menzakatinya, mengeluarkan zakat dari hartanya sebelum harta itu berpindah kepada mereka, sebelum harta itu dibagikan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah kita selesai mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaidi Al-Makki rahimahullah, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Minnah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.